Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan membahas mengenai PGRI, yakni sejauh mana peran PGRI itu dalam meningkatkan atau selalu menjaga perannya dalam pendidikan nasional. Sehingga podcast kali ini kita akan beri judul dengan peranan PGRI dalam pembangunan pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Sebagaimana telah tercantum dalam salah satu tujuan organisasi PGRI, yakni PGRI berperan aktif dalam pembangunan pendidikan nasional. Berarti PGRI ikut peduli dengan kinerja pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Apapun ruang gerak kegiatan yang berorientasi untuk kemajuan pendidikan, PGRI senantiasa memberikan kontribusi dan merasa terpanggil dengan adanya program-program peningkatan kemajuan di bidang pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pada guru khususnya. Dan pada itu juga PGRI juga peduli dengan nasib para guru itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan beredarnya info atau isu terbaru bahwasanya tidak ada lagi pengangkatan guru untuk PNS atau CPNS, sehingga PGRI bergerak cepat dan akhirnya kebijakan tersebut dapat ditahan dan tidak lagi diberlakukan. Jadi sebelum kita lebih lanjut untuk melihat bagaimana peran PGRI dalam pembangunan dan pendidikan nasional, silahkan di like dan di komen dulu YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Adalah masyarakat. Dalam pendidikan nasional, semua ruang gerak yang berorientasi pada kemajuan pendidikan, PGRI senantiasa memberikan kontribusi dan merasa terpanggil untuk meningkatkan kemajuan pendidikan pada umumnya. Komitmen PGRI ini merupakan suatu hal yang telah disepakati dan telah menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota, sehingga semua pihak yang terkait, baik itu masyarakat dan secara umumnya rakyat Indonesia, merasa tertantang untuk selalu bersama-sama dan berkomitmen bersama PGRI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Karena ketika kualitas pendidikan Indonesia semakin baik, maka yang bukan merasakan manfaatnya itu bukan anggota PGRI saja, tapi semua seluruh warga negara Republik Indonesia. Untuk melihat seperti apa wujud dan realisasi dari undang-undang yang telah disepakati dalam pendidikan, PGRI dari satu sisi mengamati sebenarnya sejauh mana pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga PGRI selalu senantiasa berada pada bayang-bayang pemerintah untuk melihat suatu bentuk kebijakan dan yang bisa merugikan guru ataupun rakyat Indonesia atau bentuk mutu yang ada pada pendidikan, sehingga program-program tersebut dapat selalu dikontrol agar bisa menjadi suatu bentuk yang atau bisa sama-sama bermanfaat baik bagi pemerintah ataupun guru yang ada sebagai bentuk peningkatan kualitas mutu. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional ini sudah nampak pada tahun 2010 dan 2014,
bahwasanya visi Kementerian Pendidikan Nasional itu adalah insan Indonesia yang cerdas, komprehensif, kompetitif, dan bermartabat. Dalam misi pembangunannya, Indonesia itu adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sedangkan misi pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila. Bangsa yang berdaya saing, masyarakat demokratis berlandaskan hukum, Indonesia aman, damai, dan bersatu, pemerataan pembangunan dan keadilan, Indonesia yang asli dan lestari, Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional. Sedangkan sasaran pembangunan SDM dan daya saing perekonomian, misinya itu yakni meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang mantap, meningkatnya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Adapun masalah dan tantangan dalam pendidikan nasional yakni implementasi dalam pendidikan dasar gratis. Tantangan pertama ini yakni pendidikan dasar gratis dimandatkan dalam Undang-Undang dan Penanganan Ekonomi Publik, namun membutuhkan langkah besar dan mobilisasi sumber daya yang sangat besar, maka dibutuhkan strategi dan pelaksanaan yang baik. Penyamaan persepsi mengenai definisi gratis dalam standar pelayanan minimum, dan variasi disparitas yang masih ada dalam tataran kualitas sekolah. Tantangan kedua adalah sekolah yang sudah baik tetap mendapatkan kontribusi dari orang tua guna mempertahankan kualitas pembelajaran. Perlu disediakan kerangka kerja akuntabilitas di tingkat sekolah yang peroleh anggaran, baik dari sekolah pemerintah ataupun sekolah swasta. Kemudian adalah tantangannya bagaimana pembagian peran pemerintah dan masyarakat. Dan tantangan keempat, bagaimana bentuk distribusi, meningkatkan integritas pendidik dan menambahkan nilai akhlak, serta terbatasnya dana untuk kegiatan riset. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pendidikan ini berpengaruh pada efisiensi rasio siswa banding guru, gaji guru, tunjangan guru, dan distribusi yang tidak efisien. Dan pada dasarnya yang menjadi masalah itu adalah beban kerja. Bagaimana bentuk pemerataannya? Yakni pemerataannya itu lebih kepada bentuk kesejahteraan guru, kemudian kualitas guru, tantangan untuk penyelesaian sistem dari pusat, dan kapasitas untuk pengelolaan guru yang masih rendah. Oleh sebab itu, perlu upaya besar dari PGRI dalam pendidikan nasional ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, PGRI sangat komit dengan ketentuan yang telah disepakati dan telah menjadi suatu peraturan yang harus dipatuhi bersama, sehingga tidak terjadi pertentangan yang saling curiga dan mencurigai dalam negeri ini. Semua telah diatur sedemikian rupa dan satu sama lain dari pihak yang berwenang, dan harus konsisten serta senantiasa mengacu pada aturan main yang telah disetujui. Jadi apapun yang diusulkan oleh PGRI kepada pemerintah adalah satu merupakan perwujudan kesatuan pemikiran yang jernih dari guru-guru yang tertera dalam sebuah keputusan organisasi. Yang ditekankan dalam pendidikan adalah prosesnya, karena pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung pada diri peserta didik. Karena itu, pendidikan sangat menekankan pada proses. Maka sebagai pendidik, kita harus mengetahui bahwa tumpuan utama pendidikan adalah pada pendidikan dan peserta didik tersebut. Selain itu, guru juga harus mampu memiliki kepekaan terhadap kata-kata, bagaimana ia berbahasa dengan baik. Disinilah diperlukan kreativitas dan kemampuan agar bisa berbuat sesuai kebutuhan peserta didik. Dan ini merupakan tugas penting PGRI sebagai organisasi guru dalam menyiapkan guru-guru masa depan.
yakni guru-guru yang betul mampu menjadi tumpuan dalam proses pembelajaran. Sebab masih diyakini bahwa proses pendidikan sangat ditentukan oleh keberadaan guru. Maka dalam melakukan proses tersebut, profesionalisme seorang guru menjadi prasyarat wajib menuju pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sehingga dapat kita simpulkan, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, maka peranan PGRI sebagai organisasi yang menghimpun para guru itu sangat sekali diperlukan, baik sebagai pendamping atau yang bisa memberikan bentuk kontribusi dasar kepada pendidikan. Karena suatu rumah yang dibangun itu harus tentu dijaga oleh yang memilikinya. Yang memilikinya ini adalah guru. Jadi guru harus menjaga dan merawat bagaimana rumahnya ini dapat bertahan dan berlangsung dengan baik, baik dalam bentuk pekerjaan ataupun proses semua yang ada dalam rumah tersebut. Guru harus meningkatkan kualitas, dan pada artinya tuntutan pendidikan merupakan satu gebrakan yang luar biasa dinamiknya. Artinya PGRI sebagai organisasi harus selalu memompa semangat anggotanya untuk selalu berbuat yang lebih baik, sehingga nampaklah bahwasanya peranan PGRI dalam pembangunan nasional dan desentralisasi pendidikan merupakan satu hal yang sangat strategis supaya PGRI tetap bisa selalu konsisten untuk menetapkan tujuan organisasinya dalam pembangunan nasional dan pembangunan pendidikan nasional. Oke, demikianlah podcast Lentera Ilmu kita kali ini. Saya rasa ini adalah materi kita yang terakhir mengenai PGRI. Nanti jika ada topik baru, kita akan ceritakan dalam podcast Lentera Ilmu. Dan jangan lupa, di dalam YouTube channel ini kita ada 3 playlist. Yang pertama adalah catatan WayuDRM, kemudian juga ada podcast Lentera Ilmu yang sedang saudara dengarkan saat ini, dan yang terbaru dari series podcast saya adalah Ruang Inspirasi. Semoga podcast sederhana ini menginspirasi dan bermanfaat. Saya WayuDRM, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.